Oke, kita lanjut. Untuk soal UTBK-nya kakak pilih soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 ini dia soalnya seperti ini. Suatu barisan geometri mempunyai 3 suku pertama. Kemudian 3 suku pertama itu adalah A, B, dan B kuadrat. Jadi suku pertamanya A, suku keduanya B, suku ketiganya B kuadrat. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah kx tambah 6 sama dengan 0, maka nilai suku keempat dan nilai k masing-masing adalah berapa? Nah, pertama yang harus kita ketahui dari barisan geometri itu nanti ada yang namanya rasio. Pertama kakak tuliskan dulu ini ya, suku pertama, kedua, dan ketiga serta persamaannya. Jadi suku pertamanya A, keduanya B, ketiganya B kuadrat. Persamaannya itu 2x kuadrat tambah kx tambah 6 sama dengan 0. Kita ke sini dulu. Kita cari nilai A dan B-nya. Jadi pertama kita harus tentukan rasionya. Jadi rasio itu artinya perbandingan suku kedua dengan suku pertama. Karena dia ini ada 3 suku, jadi perbandingan suku kedua dengan suku pertama dan perbandingan suku ketiga terhadap suku kedua. Jadi yang atasnya lebih tinggi nih angkanya. 2, 1, 3, 2 kayak gitu ya. Kemudian kita masukkan dulu suku keduanya kan B nih di sini. Jadi B per U1. U1-nya apa? U1 itu artinya suku ke-1, U2 itu artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga. U2-nya B, U1-nya A, jadi B per A. Kemudian U3-nya B kuadrat. B kuadratnya kakak tulis kayak gini ya. Boleh kan? Karena kuadrat itu kan artinya 2 kali. Jadi kakak tulis B kali B sama dengan B kuadrat, sama aja. Per U2-nya B. Nah, jadi ini boleh dicoret nih B-nya karena sama atas dan bawah. Maka dia sisa 3 per A sama dengan B. B-nya tinggal 1. Kemudian kok 3 sih? B ya. B. Kemudian supaya jadi B di sini, A-nya kita kalikan ke sini. Jadi B sama dengan A kali B, jadi AB. Terus itu supaya jadi A doang, kakak tukar ya. Jadi di sini AB, B yang ini di sebelah sini. Terus itu supaya tinggal A doang, B-nya kita pindah ke sini jadi pembagian karena ini AB artinya A kali B. Jadi kalau B-nya kakak pindahkan dia jadi pembagian, maka sisa A sama dengan B dibagi B. B per B itu berapa? B per B itu artinya 1 ya. Atas dan bawah sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi kita dapat nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian kita ke sini. Bentuk umumnya persamaan kuadrat kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya 2, B-nya di sini adalah K, C-nya adalah 6. Jadi kita tulis A-nya 2, B-nya itu K, C-nya adalah 6. Kemudian di persamaan kuadrat itu ada rumus seperti ini deh. X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, C-nya berapa? C-nya 6, A-nya 2. C per A berarti 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3 kan? Jadi kita dapat nilai X1 kali X2 sama dengan 3. Nah, X1-nya ini adalah A, X2-nya ini adalah B. Jadi boleh ditulis A kali B sama dengan 3. A-nya kan tadi kita udah dapat tuh nilai A-nya 1. Jadi A-nya kita pindah ke sini 1. 1 dikali B sama dengan 3. 1 dikali B hasilnya tetap
B. Jadi B sama dengan 3. Kita udah dapat nilai A dan B-nya. Kemudian kita kembali ke soal. Yang dia tanya apa sih? Yang dia tanya itu adalah suku keempat dan nilai K. Jadi kita harus dapat nilai K-nya di sini. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ada rumus seperti ini. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah negatif B per A. Kita masukkan B-nya berapa? B yang ini, yaitu K. A-nya 2, berarti negatif B per A, berarti negatif K per 2. Nilai AB-nya dari sini. Untuk dimasukkan ke rumus ini. Berarti kita dapat X1 tambah X2 sama dengan negatif K per 2. Nah, X1 ini A, X2 itu B. Jadi A tambah B sama dengan negatif K per 2. Kemudian A-nya berapa? A-nya itu tadi dapat 1, B-nya 3. 1 tambah 3 berarti 4 ya di sini. 4 sama dengan negatif K per 2. Terus itu 2-nya kita kalikan ke sini. 4 kali 2 8. 8 sama dengan negatif K, atau dibalik boleh. K sama dengan negatif 8. Kita udah dapat nilai K-nya. Kemudian kita udah dapat nilai K-nya. Yang ditanya di soal kan suku keempat dan nilai K. Nah, suku keempatnya yang belum dapat ya. Nilai K-nya udah dapat, yaitu negatif 8. Untuk mencari suku keempat, kita susun kayak gini. Suku pertama tadi A, suku kedua B, suku ketiga B kuadrat. A-nya kita udah dapat, yaitu 1. Berarti A-nya diganti 1. B-nya yaitu 3. Nah, B kuadrat tuh kan artinya B-nya 3 ya, nih. B-nya 3 kuadrat, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti di sini suku ketiganya adalah 9. Nah, kita bisa lihat polanya, Dek. Jadi kalau baris dan deret itu harus paham pola. Pola itu artinya susunannya berurutan, ada bentuknya. Misalnya nih, suku pertama 1, suku kedua 3. Gimana caranya 1 bisa menjadi 3? Berarti dengan cara dikali misalnya gitu kan. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, terus gimana caranya suku kedua ini 3 bisa menjadi 9? Kita kalikan lagi 3, benar nggak hasilnya 9? 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di sini kita sudah dapat polanya, artinya barisan ini selalu dikali 3 untuk setiap suku selanjutnya. Maka karena dia nyari suku keempat nih, suku keempat ini kan udah sampai 3 nih, suku keempatnya berarti titik-titik gitu kan. Nah, ini tinggal dikali 3 lagi. 9 kali 3 berapa? 27. Nah, kita udah dapat jawabannya. Berarti jawabannya adalah suku keempat atau ditulis dengan U4 itu adalah 27 dan nilai K sama dengan negatif 8, seperti itu. Oke, silahkan dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan kembali ya.